Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai good people, gimana kabarnya nih? Semoga selalu sehat dan bahagia. Amin. Pada kesempatan kali ini, saya akan berbagi tutorial pembuatan video pembelajaran berbasis animasi dengan platform Powtoon. Saya akan jelaskan secara detail, semoga teman-teman bisa memahaminya dari dasar sampai menjadi sebuah video yang siap digunakan. Tapi, jangan lupa subscribe dan like videonya, supaya channel ini tetap berkembang, oke? Nanti pertama-tama kita akan membuat akun Powtoon terlebih dahulu. Kemudian saya akan mengajak teman-teman untuk mengenal menu-menu utama yang ada pada Powtoon, juga mengenal tools atau aset yang ada pada Powtoon, dan kemudian kita akan praktek langsung tutorialnya bagaimana sih cara membuat video Powtoon tersebut. Kita akan belajar untuk menambahkan scene, kemudian background atau latar, teks atau tulisan, kemudian characters, karakter yang akan kita bawakan, kemudian image atau gambar, audio, di mana kita akan belajar bagaimana memasukkan sound dan voice. Kemudian terakhir kita akan melakukan preview, men-share video kita, dan mengekspornya ke dalam bentuk mungkin MP4 atau ke YouTube. Oke, pertama-tama yang harus kita lakukan adalah membuat akun Powtoon. Oke teman-teman, langsung saja kita buat akun Powtoon. Ya, pertama-tama kita ke halaman Google dulu seperti ini, ke pencarian. Kemudian kita ketik saja Powtoon. Yap, nah di pencarian nih paling atas sudah muncul powtoon.com, ada tulisan Powtoon, video maker, bla bla bla. Nah ini kita langsung klik saja. Oke, nah di sebelah kanan ini sudah ada dua option, sign up dengan login. Nah karena kita belum punya akun Powtoon, maka kita harus sign up atau mendaftar terlebih dahulu. Nah ini kemudian ada login, nanti ini akan kita gunakan kalau kita sudah punya akun. Oke, langsung kita sign up saja. Good. Nah sekarang ada sign up to Powtoon. Di sini kita langsung akan mendaftar. Teman-teman bisa menggunakan akun email address teman-teman atau alamat emailnya diketikkan di sini, atau kalau mau praktis teman-teman bisa langsung memilih sign up dengan akun Google teman-teman, Facebook, Office 365 dan lain sebagainya. Nah di sini saya akan coba untuk mendaftar dengan akun Google saya. Nah sudah ada pilihan akun mana yang pengen saya gunakan, saya tinggal milih saja. Nah kali ini saya ingin mendaftar dengan menggunakan akun Belajar ID saya atau akun GSE, Google Suite for Education. Kita klik saja. Tada, kita langsung disapa ya di sini. Hai Satriani, katanya gitu. Ini menandakan bahwa kita sudah berhasil membuat akun Powtoon. Cepat sekali ya teman-teman. Cuma sekitar 1 menit kita sudah berhasil membuat akun Powtoon. Ya, selamat untuk kita semua. Oke teman-teman, setelah tadi kita berhasil membuat akun Powtoon, sekarang saya akan mengajak teman-teman untuk mengenal menu-menu utama yang ada di Powtoon. Oke teman-teman, sekarang kita sudah berada di laman utama Powtoon. Nah, di sini di sebelah kiri ada home. Nah, di bawah di home ini ada beberapa menu yang wajib untuk kita ketahui. Ada template, import, kemudian create, dan di sebelah kanan ada toolbox. Kita coba lihat satu persatu ya. Kita mulai dari template. Kita klik saja. Oke, ada banyak sekali ya teman-teman. All Powtoon templates. Banyak banget nih. Oke, keren banget lah Powtoon ya. Oke, nah teman-teman, template ini salah satu keunggulan dari Powtoon. Kenapa? Karena seperti saya itu tidak punya basic design sama sekali. Jadi zero pengalaman saya dalam mendesain video, apalagi desain animasi. Tapi saya masih bisa membuat video Powtoon yang cukup bagus menurut saya ya. Dan menurut beberapa orang. Kenapa bisa seperti itu? Karena saya terbantu dengan template yang disediakan oleh Powtoon. Nah, tapi kalau teman-teman ingin mengambil template dari halaman ini, teman-teman harus hati-hati ya. Coba kita lihat di sini. Di beberapa template itu ada tulisan Pro Plus. Ya, Pro Plus. Di bawah-bawah juga banyak sekali Pro Plus. Oke.
ada juga yang pro seperti ini. Nah, untuk templates yang ada tulisan Pro atau Pro Plus, ini adalah templates yang khusus disediakan oleh Powtoon bagi users atau pengguna akun Pro atau Pro Plus, dengan kata lain akun yang berbayar. Nah, jika teman-teman mempunyai akun free tidak berbayar seperti saya, maka kita harus memilih template yang tidak ada tulisan Pro atau Pro Plus-nya. Kita lihat ya, contohnya misalnya yang tidak ada Pro atau Pro Plus-nya, ini yang ini nih, tidak ada tulisannya. Kita coba lihat. Oke, masih loading. Oke, nah ini adalah slide pertama dari template yang tadi tidak berbayar itu. Menurut saya cukup keren ya, cukup bagus sih, meskipun tidak berbayar. Oke, sekarang kita lihat ke sebelah kiri teman-teman. Ini tadi adalah slide yang pertama dari 15 slide. Artinya apa? Bahwa video ini yang tentang coronavirus ini terdiri dari 15 slide. Nah, ketika kita membuat video Powtoon, kita sebenarnya bisa membuat lebih dari itu, yaitu maksimal 20 slide. Jadi, kemudian di bawah ini ada durasi. Kalau teman-teman menggunakan akun yang tidak berbayar, durasi yang bisa kita gunakan itu adalah maksimal 3 menit per video. Tapi sebenarnya jangan khawatir teman-teman. Kalau teman-teman melihat di YouTube channel saya, itu ada beberapa video saya yang lebih dari 3 menit. Bagaimana caranya? Nanti kita akan sampai ke sana. Stay tune, nanti saya akan berikan tipsnya bagaimana sih video kita meskipun dengan akun tidak berbayar bisa lebih dari 3 menit. Oke, kita lihat sebelah kiri lagi teman-teman. Nah, kalau kita lihat nih ya, sebenarnya kita tuh sudah cukup familiar sebenarnya dengan format dari video Powtoon ini, karena mirip sekali dengan format PowerPoint atau PPT. Jadi sebenarnya tidak akan terlalu sulit bagi kita untuk menyesuaikan ya. Oke, kita kembali lagi ke home. Selain template, di bawah home ini ada import. Kita ulik sedikit. Nah, video Powtoon yang sudah teman-teman buat itu bisa teman-teman import ke format yang lain, yaitu PowerPoint presentation. Nah, ini menurut saya ini bagus banget juga ya, salah satu keunggulan dari Powtoon. Kenapa? Ketika misalnya audiens teman-teman, mungkin muridnya itu tidak punya akses internet misalnya, atau akses internetnya terbatas, maka video yang telah teman-teman buat itu bisa diimport dulu ke PowerPoint. Kenapa? Kalau pakai PowerPoint seperti pengalaman kita ya, itu bisa diakses secara offline. Di bawah import itu ada menu create. Nah, menu create ini adalah menu awal atau start di mana kita bisa mulai membuat video Powtoon kita. Tapi sebelum kita ke sana, kita coba lihat dulu ke sebelah kanan ada menu toolbox. Pasti menu toolbox itu di sini ada My Powtoon Learning Center, Apps dan Integration. Nah, menurut saya yang paling penting yang harus kita ketahui adalah yang My Powtoons. Kita coba lihat ya. Di sini tertulis bahwa ada view all 13 ya. Jadi ini menunjukkan jumlah video Powtoon yang pernah saya buat. Kita buka ya. Oke, jadi jumlah video yang pernah saya buat itu ada 13 buah. Jadi My Powtoons ini adalah semacam library di mana video-video yang kita buat secara otomatis akan tersimpan di sini. Jadi teman-teman gak usah khawatir dengan kapasitas laptopnya atau memori dari laptopnya, karena ketika kita membuat video Powtoon otomatis itu tersimpan secara online atau tersimpan di cloud, sehingga tidak akan membebani kapasitas atau memori laptop teman-teman. Oke, kemudian seperti saya katakan tadi bahwa sebagai seorang pengguna Powtoon dengan akun yang tidak berbayar, kita diberikan fasilitas oleh Powtoon untuk membuat video sebanyak 20 video Powtoon. Nah, sebenarnya kalau menurut saya pribadi ya, 20 itu udah banyak banget ya teman-teman. Jadi itu Powtoon sudah baik sekali menurut saya. Nah, tapi sebenarnya
sebagai pemilik lagi-lagi akun free, kita masih bisa meng-create lebih dari 20 pautun. Bagaimana caranya? Nah, ini yang sedang coba saya lakukan ya teman-teman. Untuk video-video yang tidak saya gunakan lagi, atau video-video yang sudah saya ekspor, atau video-video yang sudah saya upload ke YouTube, itu video sebenarnya sudah bisa saya delete, sudah tidak saya butuhkan lagi. Saya berikan contoh ya teman-teman. Misalnya ini saya hapus nih, saya delete satu pautun. Oke, nah kita kembali lagi ke my pautun. Nah kita lihat di sini, tadi tertulis di awal bahwa saya sudah meng-create 13 video pautun. Ketika saya hapus, maka akan berkurang. Di sini tertulis 12 buah video pautun. Jadi ini adalah usaha yang mungkin bisa kita lakukan jika kita masih betah menjadi seorang pengguna akun yang tidak berbayar. Sebenarnya semuanya kembali ke teman-teman ya, apakah ingin menjadi seorang free user atau malah mungkin pro atau pro plus. Tapi mungkin saran saya, teman-teman di awal-awal pertama-tama itu bisa menggunakan akun free terlebih dahulu untuk penjajakan ya, katakanlah. Jadi apakah pautun ini benar-benar bagus atau pautun ini benar-benar sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Jadi seperti itu. Kemudian langkah yang kedua teman-teman, kalau misalnya teman-teman itu belum punya dana misalnya untuk register sebagai pro atau pro plus users, itu teman-teman bisa membuat beberapa akun. Kalau tadi kan saya sudah buat satu akun, saya bisa buat akun-akun yang lain. Itu adalah tips dan trik agar kita masih bisa menggunakan free account, tapi kita bisa membuat video lebih dari 20 video. Oke. Kemudian mungkin itu saja menu-menu utama yang harus kita ketahui. Nanti kita akan melihat juga tools atau assets yang akan digunakan, yang kita harus tahu, yang akan membantu kita di dalam membuat video pautun. Oke, kita klik dulu create. Oke, kita kembali ke home tadi ya, di menu create. Ketika kita klik create, kita akan dihadapkan pada beberapa pilihan. Ini ada capture. Capture ini bisa kita gunakan untuk merekam pertemuan, meeting dan sebagainya. Kemudian di sini ada format horizontal, kemudian ada juga yang square atau persegi. Ada juga yang vertikal. Nah, teman-teman, kalau saya pribadi, saya biasanya menggunakan horizontal ini karena di sini ada tulisannya nih bahwa yang horizontal ini bagus sekali untuk presentasi, untuk membuat video atau web. Jadi kita langsung klik saja. Oke. Nah, kemudian kita akan dibawa ke laman ini, di mana ada beberapa looks untuk kita gunakan di dalam membuat video pautun kita. Ada modern edge, ada whiteboard, ada cartoon, infografik, kemudian ada juga reel. Nah, dalam kesempatan ini saya akan coba fokuskan tutorial ini ke modern edge. Nanti teman-teman bisa mencoba sendiri looks-looks yang lain dengan cara yang hampir sama ya, relatif sama. Cek di sini. Oke, ya, selamat datang teman-teman. Ini adalah kanvas di mana kita akan mencurahkan kreativitas kita membuat video kita ya. Oke, kita lihat di sebelah kiri teman-teman, sudah ada satu blank slide kosong. Kemudian kalau nanti misalnya teman-teman ingin menambahkan slide, teman-teman tinggal klik saja tanda plus ini. Nah, akan bertambah menjadi 2 slide. Kemudian kita perhatikan menu yang ada di atas ya, ada menu edit ya, edit sesuai namanya adalah kita gunakan untuk mengedit video kita nanti, atau sebenarnya ini lebih tepatnya ketika kita sudah punya template seperti tadi yang tentang coronavirus tadi, itu kita pengen edit maka kita klik edit. Atau mungkin teman-teman tuh sudah mempunyai sebuah video kemudian ternyata kurang serk gitu ya, maka teman-teman bisa edit video pautun teman-teman itu dengan mengklik menu edit ini, kemudian create. Nah, create ini yang kita butuhkan nanti teman-teman, karena kita akan meng-create atau membuat video baru. Kemudian di sini ada menu edit.
Ya, menu edit yang ini sama persis dengan menu edit yang ada di Microsoft Office seperti Word atau juga PowerPoint presentation. Nanti akan muncul nih, akan aktif ya. Di sini nanti akan ada menu copy sama copy paste ya. Nah, ini adalah menu yang cukup penting kalau menurut saya. Saya pribadi bisa saving the time, membuat saya tuh bekerja lebih efisien. Kenapa? Kalau misalnya teman-teman itu sudah punya suatu objek yang teman-teman sukai, kemudian ingin teman-teman gunakan lagi di slide-slide berikutnya, maka teman-teman bisa mengcopy saja. Misalnya di slide satu ini ada satu objek yang saya pengen pakai lagi, nanti saya copy dari slide satu, kemudian saya pastekan di slide yang saya inginkan, sehingga itu akan cepat sekali membantu kita untuk lebih efisien. Kemudian di sini ada undo dan redo. Lagi-lagi ini sama banget dengan menu yang ada di Microsoft Office. Kita lihat misalnya nih, saya klik undo. Ya kan? Jadi tadi saya sudah punya 2 slide, kemudian saya mau balikin lagi, saya klik undo, maka kembali ke 1 slide. Atau saya pengen redo, maka kembali lagi 2 slide. Di sebelahnya nih ada icon pensil. Oke. Edit Powtoon title. Nah, di sini adalah tempat dimana kita dapat mengedit atau memberikan judul bagi presentasi video kita. Kita coba buat ya. Misalnya saya hari ini tuh mau buat video tentang narrative text atau teks naratif. Dan voila, langsung tersimpan secara otomatis. Jadi ini juga keren, fitur keren dari Powtoon, dimana ketika kita melakukan suatu perubahan itu langsung auto saved, langsung tersimpan secara otomatis. Jadi kita nggak perlu khawatir perubahan-perubahan yang kita buat itu tidak tersimpan, mungkin karena tiba-tiba mati lampu, internet kita hilang, koneksi dan lain sebagainya. Itu udah secara otomatis tersimpan di Powtoon. Kemudian ada preview. Kita lihat. Nah, menu preview ini akan kita gunakan setelah kita berhasil membuat suatu slide atau berhasil membuat video presentasi secara keseluruhan, dan kita pengen ngecek udah oke belum nih ya yang saya buat ini, ataukah masih perlu diedit lebih lanjut. Di sebelahnya ada share. Nanti kita akan mendapatkan link Powtoon kita yang kita bisa share kepada audiens kita. Kita copy seperti biasa. Oke, kemudian terakhir adalah publish. Kita akan mempublish video yang sudah kita buat, bisa berupa link, kemudian bisa juga berupa MP4, image atau gambar, kemudian bisa juga YouTube. Ini yang saya lakukan, saya share video saya publish ke YouTube. Kemudian bisa juga di-download berupa PPT. Nah, tapi ini yang harus teman-teman perhatikan, yang download video dengan format MP4. Kalau di sini ada tanda crown atau mahkota seperti ini. Nah, teman-teman, ini adalah service yang khusus diberikan oleh Powtoon kepada pemilik akun Pro atau Pro Plus. Tapi jangan khawatir teman-teman. Saya bisa mengupload video saya ke YouTube dengan format MP4 ya. Itu ada triknya juga. Nanti teman-teman stay tune, kita akan sampai ke sana. Bagaimana sih caranya kita tetap bisa mendapatkan video yang berbentuk MP4 ya, sehingga bisa kita share ke YouTube dan lain sebagainya. Oke, next kita akan mencoba mengenal tools atau assets yang ada di Powtoon yang nantinya akan membantu kita di dalam meng-create video Powtoon kita. Menu-menu tadi, kita akan lanjut ke assets. Nah, di assets ini kita lihat di sebelah kanan, ini ada scene, kemudian ada background, ada text, ada characters, props, shapes atau bentuk, kemudian image atau gambar, video, kemudian ada sound, dan ada juga special yang bisa kita masukkan, yang kita bisa tambahkan ke canvas atau slide yang masih kosong ini. Kemudian teman-teman di bawah ya, ini saya hampir lupa, ada timeline ya, timeline. Untuk satu slide kita bisa menggunakan durasi
maksimal 20 detik. Jadi kalau misalnya teman-teman membuat sebuah slide dan ternyata ini 10 detik ini kurang, teman-teman tinggal tambah saja. Maksimal 20 detik. Atau kalau kelebihan boleh dikurangi saja. Seperti ini. Okay, now we are ready to make our very first Powtoon video. Kita akan langsung. Oke, nah teman-teman, setelah kita berhasil membuat akun, kemudian kita juga sudah mengenal menu-menu utama, tools, dan aset dari Powtoon, maka kita sudah siap untuk membuat video Powtoon kita dari blank slide. Oke, yang akan kita lakukan pertama adalah menambahkan scene. Yap, langsung saja. Di sebelah kanan sudah ada kumpulan tools di sini. Kita akan mulai dengan scene. Kalau teman-teman sudah pernah membuat video Powtoon sebelumnya, teman-teman akan bisa melihat koleksi scenes yang pernah teman-teman gunakan di sini. Kalau kita baru memulai yang pertama, kita bisa memilih salah satu scenes yang disediakan oleh Powtoon. Ada remote office, industries, intro, specific, sampai ke outro atau penutup ya, lengkap banget pokoknya. Nah, ini semua adalah template-template yang disediakan Powtoon. Itulah kenapa meskipun kita itu mempunyai zero pengalaman dalam mendesain, tapi kita bisa tetap menghasilkan Powtoon yang keren ya, video yang keren. Kita coba lihat, kita pilih untuk slide yang pertama ini, karena pembuka kita pilih intro. Pilihannya banyak. Oke, saya mau ambil yang ini, tinggal klik saja dan tada, hitungan 1 detik tinggal main klik, kita berhasil membuat slide sekeren ini. Oke, selanjutnya kita akan menambahkan background. Tadi berhasil menambahkan scene, kita lanjut ke background, di bawahnya persis. Oke. Nah, background ini sebenarnya pilihannya tuh banyak sekali teman-teman ya. Ya, ada location, color background, dan lain-lain sebagainya. Ini biasanya kita gunakan kalau kita tidak cocok misalnya dengan background yang seperti ini. Misalnya backgroundnya ini warnanya apa nih, ungu. Kita nggak cocok misalnya, maka kita bisa ganti. Kita cari warna yang lain. Misalnya saya pengen tuh warnanya misalnya pink, maka dia berubah menjadi pink. Jadi kira-kira seperti itu. Tapi sebenarnya background ini akan lebih berguna kalau kita mulai dari blank slide, belum ada scene sebelumnya, misalnya seperti ini. Nah, kita bisa pilih background yang tadi saya sebutkan. Misalnya kita pengen location ini banyak sekali ya, ada yang seperti ini tuh, keren juga ya. Kemudian ada yang di dalam kelas, misalnya kayak gini. Nah, ini template-nya keren-keren sekali, kita tinggal pilih saja. Ini adalah background, keren ya teman-teman, bagus-bagus banget. Kita tinggal next, kita akan menambahkan teks atau tulisan. Oke, gimana caranya? Gampang sekali. Kita kembali ke kanan lagi, kita pilih teks. Nah, kita diberi pilihan di sini ada add title, subtitle, atau body text. Kita pilih salah satu. Misalnya saya ambil yang ini. Nah, karena ini adalah intro, maka saya misalnya mau menyapa murid-murid saya atau audiens saya. Hi there, halo semuanya misalnya ya. Oke, nah cukup dengan seperti ini saja. Mungkin nanti bisa kita edit pilihan huruf, pilihan warna, dan lain sebagainya. Oke, contoh yang lain, kita coba blank slide yang lain. Kita kembali ke background. Mungkin saya mau milih background yang lain, masih location. Saya ngambil yang ini. Oke, ini sedikit lebih informal dari yang tadi ya. Kita pengen menambahkan teks misalnya, maka lagi kita pilih teks lagi. Kemudian saya mungkin tidak menggunakan yang di atas ini, tapi saya mau milih yang ini. Nah, yang ini. Oke, saya pilih yang ini. Kemudian di sini saya tambahkan teks. Misalnya seperti tadi, hi there. Oke, ini arahnya bisa kita ubah-ubah nih. Bisa misalnya ke arah kanan, bisa juga ke arah kiri. Bentar. Oke, kita ubah saja. Kemudian ukurannya juga kita bisa sesuaikan. Nah, misalnya ini juga saya mau ganti nih.
kita mau ganti, saya kurang suka nih misalnya dengan jenis hurufnya, maka kita pilih ke sini. Oke. Saya tuh suka banget dengan salah satu font, yaitu Cartoon, sehingga saya start. Jadi kalau misalnya kita suka yang mungkin akan sering kita gunakan berulang-ulang, kita start saja. Kenapa? Karena kalau kita start, ketika kita nanti mencari lagi, kita mau ngedit lagi, kita tinggal klik, kemudian kita pilih font, kita klik start, langsung muncul nih di atas. Jadi nggak usah capek-capek ngabisin waktu. Oke, selesai. Itu deh caranya. Kalau mau lebih besar bisa, mau pakai warna tertentu yang kita suka bisa. Misalnya saya mau ngambil yang hijau, boleh. Disesuaikan saja dengan kebutuhan kita. Oke, next kita akan menambahkan character. Nah, teman-teman, menurut saya menambahkan characters di presentasi kita itu sangat penting ya. Karena karakter inilah yang nanti akan membuat presentasi kita itu lebih hidup dan lebih engaging. Caranya adalah gampang, kita ke bagian kanan lagi, kita pilih characters. Oke. Nah, ada dua pilihan. Teman-teman itu bisa saja kalau misalnya teman-teman ingin meng-create characters. Jadi, seperti ini, create your character. Teman-teman bisa kita lihat sedikit. Nah, ini mirip sekali pada saat kita mau membuat avatar. Ya, kemudian Bitmoji dan lain sebagainya. Kita tinggal pilih misalnya karakternya cowok atau cewek, rambutnya seperti apa dan seterusnya. Ini menarik juga ya. Nah, tapi kali ini saya ingin kita menggunakan template terlebih dahulu. Oke. Nah, ini lagi dan lagi kita harus hati-hati. Saya scroll down sampai ketemu yang free. Kita klik saja. Oke, kita pilih karakter yang mungkin paling cocok dengan kita, yang paling mempresentasikan diri kita dan sesuai dengan isi dari presentasi kita. Mungkin saya pengen nyoba yang ini. Oke. Ya, nah menurut saya ini paling cocok untuk mempresentasikan diri saya sebagai seorang guru dan kemudian karena saya pakai hijab. Oke, ya seperti ini. Nah, kemudian tadi di awal saya sempat menyinggung tentang menu edit yang ada di atas. Nih. Oke. Nah, menu edit ini sangat berguna ketika khususnya kalau saya pribadi ketika saya ingin menambahkan karakter yang sudah saya pilih ke slide-slide berikutnya. Karena kadang-kadang agak cukup challenging juga, harus mulai dari kanan, milih-milih dan sebagainya ya. Karena banyak banget tadi di atas yang Pro atau Pro Plus, kita harus milih scroll down dulu. Nah, lebih simple, lebih efektif kalau misalnya kita langsung copy paste aja. Jadi kita klik di sini, kemudian kita pilih copy. Oke, lanjut ke slide kedua. Kemudian saya paste di sini. Jadi deh. Oke. Dan kemudian kalau misalnya katakanlah nih, misalnya di slide kedua ini bukan lagi opening, bukan lagi sapaan, sudah materi misalnya. Ini contoh saja, misalnya narrative text. Misalnya. Oke, maka mungkin pose-nya mau saya ganti nih biar lebih cocok. Boleh, kita tinggal klik saja, kemudian ini ada tulisan pose, kita pilih yang mana yang lebih cocok. Mungkin saya mau milih yang ini. Oke, today we're going to study about narrative text. Oke, atau mungkin kita mau pakai yang lain misalnya, boleh aja sesuai dengan lagi-lagi konten dari presentasi kita. Mungkin misalnya yang ini happy, kemudian ini menarik nih. Ada yang lagi thinking atau berpikir, ada juga yang typing. Nanti disesuaikan dengan konten, teman-teman ya. Oke, kemudian kita coba satu lagi. Oke, selanjutnya kita masih mau paste lagi di sini. Oke. Nah, tapi ternyata kurang cocok ya teman-teman, karena conversationnya ini mengarah ke kanan. Nah, kita bisa pindahkan saja karakter kita ke kanan. Wah, tapi ternyata masih kurang cocok nih. Dia mengarahnya ke kanan, sementara cloud atau conversationnya mengarah ke sini. Nah, kita coba flip saja. Jadi di atas ada flip. Oke deh, jadi oke.
Nah, satu lagi teman-teman, kalau misalnya teman-teman ingin mengganti karakter ini dengan karakter yang lain, kita tinggal klik saja. Kemudian di sebelah kirinya ini ada tulisan swap, kita klik. Kemudian kita tinggal pilih karakter yang kita inginkan. Mungkin misalnya hari ini teman-teman pengen pakai kuncir deh misalnya. Oke, tinggal klik saja. Jadi iya, oke, gampang ya teman-teman. Dan pastinya presentasi kita akan tampak berbeda dan lebih menarik. Next, kita akan menambahkan efek. Nah, teman-teman, di semua video saya selalu menambahkan efek. Kenapa? Dengan adanya efek itulah video kita tuh tampak lebih menarik. Kita coba lihat ya, misalnya di slide yang pertama ini sudah saya tambahkan teks Miss Sabtri's English Class. Oke. Nah, seperti ini. Kita mau tambahkan efek, maka kita tinggal klik saja. Kemudian ini ada settings, kita ambil yang di sini. Ya, efek. Kemudian kita boleh pilih efek mana yang kira-kira sesuai. Misalnya saya pengen efek yang tangan ini kayak gini nih. Oke, pilih tangannya, kemudian kita lihat. Oke, bagus ya teman-teman. Untuk yang ini misalnya saya pengen pakai efek yang lain. Kita lihat. Saya ganti. Saya mau pakai misal di bawah masih ada muncul dari kiri. Oke, sementara yang bawah saya ingin kemunculannya itu dari kanan. Oke, nah kita coba putar. Oke, bagus ya teman-teman. Penggunaan efek ini membuat video kita jauh lebih menarik. Image atau gambar. Langsung saja kita akan menambahkan image sekarang. Oke. Nah, saya akan cari image yang sudah saya simpan di laptop saya. Klik upload, kemudian saya akan cari recent document. Oke, tersimpan di download. Oke, di sini ada Cinderella. Saya upload. Oke. Size-nya saya perkecil. Kemudian saya tambahkan lagi. Misalnya di sini saya upload lagi, pilih upload, kemudian saya pilih yang ini. Saya resize juga. Oke, kemudian satu lagi deh, upload, pilih Sleeping Beauty. Jadi image ini sudah saya persiapkan sebelumnya. Oke, kita resize lagi. Oke, nah ini tadi kita kan sudah belajar cara untuk memberikan efek ya. Nah ini kita coba beri efek yang berbeda biar tampilnya tuh bagus gitu. Nah misalnya Rapunzel ini ada tanda panah ya. Saya ingin dia munculnya dari kanan. Nanti posisi terakhirnya tuh di sini. Kemudian Cinderella sama. Saya ingin Cinderella ini dari atas, mungkin dari bawah deh. Posisinya nanti di sini. Dia muncul dari bawah. Oke, sementara Sleeping Beauty kita setting lagi, kita pilih yang ini. Nanti sebaliknya, ini saya ingin dia munculnya itu dari atas. Oke, dari sini ya. Oke, nah sementara tulisan ini karena memang saya mau pakai story, kemudian kita coba cek dulu, udah oke belum kira-kira? Iya. Oke, kita tinggal edit sedikit lagi. Ini mungkin posisinya di sini. Oke. Nah, nanti teman-teman bisa edit lagi ya sesuai dengan kebutuhan teman-teman.
Jadi kita coba putar sekali lagi. Oke, muncul. Ya, tidak berbarengan ya. Kalau mau misalnya agak lebih lama, ada jeda, kita bisa atur-atur aja. Oke, kita lihat lagi. Oke, ya seperti itu cara menambahkan image. Next, kita akan menambahkan sound berupa music dan voice. Nah, teman-teman, tools atau aset sounds ini menurut saya sangat-sangat penting. Kenapa? Karena dengan adanya sound, presentasi kita itu akan lebih interaktif, akan lebih menarik. Nah, kita bisa masukkan sound dari sini atau bisa juga dari bawah, ya, dari bawah ini yang ada tulisan speaker. Kita akan coba. Nah, sebelumnya di sound ini ada dua jenis sound yang bisa kita tambahkan, yaitu music dan voiceovers. Untuk yang music itu dia lebih ke background music gitu, dan itu hanya untuk mengiringi presentasi kita agar enak terdengar gitu ya. Sementara voiceovers itu kita bisa saja ambil dari internet atau suara kita sendiri yang kita rekam dan kita masukkan, dan ini harus sesuai dengan teks atau tulisan yang sudah sebelumnya kita tambahkan. Untuk saya sendiri sebagai seorang guru bahasa Inggris, ini keberadaan voiceovers ini sangat penting. Kalau misalnya tanpa adanya voiceovers, maka itu kayak ada yang kurang ya, karena kalau misalnya saya tambahkan suara, itu akan bisa membantu meningkatkan listening siswa-siswa saya dan juga bisa meningkatkan, memperbaiki pronunciation mereka. Jadi saya memilih untuk menggunakan fasilitas ini. Oke, nah kita coba dari bawah sekali ya, dari sini kita tambahkan dulu music. Oke, nah kita pilih saja free sound. Soundnya oke, tunggu ya. Oke, dari sini misalnya saya mau milih yang ini. Oh, nggak terlalu berisik, jadi saya pilih yang soft saja. Oke, ini cocok, saya use. Oke. Tapi yang harus kita perhatikan di sini adalah volumenya, karena ini sebagai pengiring saja, kita pilih volume yang rendah saja, sekitar 25-26 ya. Oke. Dan kemudian kita tambahkan voiceovers. Oke. Nah, ini kita nanti harus sesuaikan dengan kemunculan tulisan. Kita coba ya. Ini di menit ketiga. Hi there, welcome back to my English class. Kita simpan. Kemudian mungkin saya namain slide 2. Dan kita harus cek volumenya 100. Kita coba play together. Oke, kemudian kita cek sudah pas nggak kemunculan suara sound dengan tadi tulisannya. Nah, ternyata hi there itu tadi mungkin saya agak telat, jadi baru muncul di menit ke-6. Oke. Dan kemudian welcome itu muncul tadi setelahnya. Kita coba cek sekali lagi. Ini di 5,5. Oke, ya ini di 6,5. Kita lihat dari awal. Oke, di sini jedanya agak kelamaan ya. Sebenarnya bisa tadi kalau misalnya kita mau setting lebih cepat. Oke, nah seperti itu teman-teman. Jadi lebih oke kan presentasi kita? Oke, ini yang terakhir teman-teman. Kita akan melakukan preview
share, dan mengekspor video Powtoon kita. Oke teman-teman, finally kita sudah berada di langkah terakhir, yaitu melakukan preview, kemudian men-share dan mempublish video Powtoon kita. Oke, kita akan coba preview terlebih dahulu. Kita klik preview. Hello everyone, welcome back to my English class. Today, we're going to study about narrative tags. Anyway, are you familiar with this kind of story? They look good, yes. Saya sangat suka sekali. Narsis ya, tapi saya suka. Kemudian teman-teman boleh berikan pendapatnya nanti di bawah di kolom komentar. Kalau mungkin ada yang bisa diperbaiki, ide-ide kreatif teman-teman silakan monggo untuk memberikan komentar. Oke, kemudian selanjutnya share. Oke, kita mendapatkan link Powtoon kita di sini yang kita bisa copy, kemudian kita share mungkin ke WhatsApp, ke Facebook dan lain sebagainya ya. Kemudian kita bisa mempublishnya langsung tadi dengan share melalui link, kemudian download MP4, kemudian image, bisa ke Powtoon yang tadi di library, kemudian YouTube atau PPT. Tapi yang perlu kita ingat, ini ada download video dengan format MP4, itu ada tanda crown di sini, ada tanda mahkota yang menunjukkan bahwa ini adalah service yang diberikan Powtoon untuk user yang menggunakan akun berbayar. Nah, tadi sempat saya sampaikan bahwa meskipun kita menggunakan akun free, tetapi kita masih tetap bisa mendapatkan video dengan format MP4. Karena kalau teman-teman lihat di YouTube channel saya, tentu saja formatnya itu sudah format MP4. Bagaimana caranya? Nah, cara yang saya gunakan adalah yang pertama itu saya langsung share dulu ke YouTube, ke salah satu akun saya, kemudian setelah itu saya download. Nah, jadi teman-teman tetap bisa mendapatkan format MP4 sehingga dengan mudah teman-teman bisa mempublish di YouTube channel teman-teman sekalian. Oke, dan sudah selesai. Kita coba ya ke YouTube misalnya. Oke, kita klik saja YouTube. Kemudian kita lanjutkan saja, kita pilih public, kemudian next, lanjutkan, sampai kemudian teman-teman upload ke YouTube channel teman-teman sekalian. Oke, good luck teman-teman, semoga video ini bermanfaat, memberikan informasi yang teman-teman butuhkan untuk siap membuat sebuah Powtoon video yang keren. Ditunggu ya teman-teman karyanya, semangat, langsung dibuat saja agar masih fresh. Saya tunggu video teman-teman di YouTube channel teman-teman sekalian. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.